ayat. Roma 11 ayat 36b. Bagi dia ya kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Roma 11 ayat 36b. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roma 11 ayat 36b. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo teman-teman, namaku Ulan. Aku anak SMA Siang. Aku menghafal ayat emas dari Roma 11 ayat 36. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Teman-teman, nama saya Alka. Saya akan menyampaikan nas Alkitab dari Roma 11 ayat 36a. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ayat emas untuk minggu ini diambil dari Roma pasal 11 ayat 36a. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Margaret Gracia Mitri. Saya dari Sekolah Hari Minggu GKM Mangkarap. Saya akan menyampaikan ayat emas yang diambil dari Roma pasal 11 ayat yang ke-36 bagian A yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arseli. Saya dari SEM Mangkarap. Saya akan menghafalkan ayat emas dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Maria Natasha dari SM Siong. Saya ingin membacakan ayat emas Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat emas kelas besar terambil dari kitab Roma 11 ayat 36 dengan bunyinya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu KPA Resort DKE Temiang Layar. Hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Sri, Kak Devi, dan Kak Nina. Kita dari SPA Jemaat DKE Mataram. Shalom adik-adik. Hari ini cerita kita disampaikan oleh Kakak Vikaris Noviana STH. Shalom adik-adik dan kakak semua. Pemain musik kita hari ini Kak Erwin dari SPA Tamiang Layar. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, marilah kita bersama memuji Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Dalam
dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus telah memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahukah kamu siapa nama manusia yang terangkat ke surga tanpa melalui kematian selain Nabi Elia dalam cerita Alkitab? Ya, betul, Henokh. Kita bisa membacanya dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan yang ke-24. Nah, tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu berapa lama Nabi Nuh dan seluruh makhluk hidup yang bersamanya tinggal di dalam bahtera? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama ya. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, yuk kita mengingat tentang Nabi Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Kita menyanyi bersama Nabi Nuh dan istrinya. Shalom adik-adik, pada kesempatan hari ini Kakak Vikaris Nopi akan membawakan cerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Nah, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pada kesempatan ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Berkati Kakak Vikaris yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat pelangi? Indah bukan? Nah, tetapi apakah adik-adik tahu kalau pelangi adalah tanda janji Tuhan untuk memberkati manusia? Adik-adik tentu ingat cerita Nabi Nuh disuruh membuat bahtera oleh Tuhan. Adik-adik juga tentu bisa membayangkan bagaimana rasanya berada dalam waktu yang lama
di dalam bahtera yang terapung-apung di atas air yang membanjiri bumi. Waktu itu Tuhan menghukum manusia dengan air bah karena manusia bertambah jahat dan menyakiti hati Tuhan. Nah, setelah air menjadi kering, Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah yang memusnahkan semua yang hidup di bumi seperti zaman Nabi Nuh. Bahkan karena sangat sayang dengan manusia yang berdosa, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Kematian Yesus adalah perjanjian yang baru dari Allah untuk menyelamatkan manusia. Allah di dalam membuat sebuah perjanjian tidak akan sekali-kali Dia mengingkari dan melupakannya. Tetapi Allah selalu menepati dan mengingat sepanjang waktu perjanjian yang Dia buat. Berbeda sekali dengan manusia. Manusia selalu mengingkari bahkan melupakan janji yang telah dibuatnya sendiri. Adik-adik, marilah kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah kita orang yang menempati janji atau orang yang sering mengingkari janji dengan orang lain? Tuhan sendiri bisa menghukum manusia atas kejahatannya, tetapi Ia setia pada janji-janjinya untuk tetap memelihara manusia sehingga Ia memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Nah, sekarang kalau adik-adik melihat pelangi, maka ingatlah Tuhan sayang kita semua. Adik-adik sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan kesabaran yang ditujukan Tuhan kepada manusia yang berdosa, maka kita bertanggung jawab untuk memelihara ciptaannya dan mengasihi sesama manusia. Apabila kita melihat pelangi setelah hujan reda, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas janjinya, dan pelangi juga mengingatkan kita bahwa seberat apapun masalah, persoalan yang kita hadapi, pasti akan ada pelangi atau janji yang indah dari Tuhan untuk kita umatnya. Asalkan kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Yuk kita sebutkan sama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Adik-adik, ayat emas minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Adik-adik, mau tahu nggak apa arti ayat emas kita minggu ini? Yuk kita sama-sama tanyakan sama Kak Fikaris Noviana STH. Adik-adik, ayat emas kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinga kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Adik-adik yang terkasih, Tuhan tidak pernah menutup mata dan menutup telinga atas permohonan orang-orang yang memohon kepadanya. Ia tidak pernah meninggalkan kita ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dengan senantiasa berdoa kepada Tuhan
dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu terbaik Tuhan. Dan adik-adik sekalian, jangan pernah lelah untuk berdoa dan datang kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita. Entah itu kita sedang senang, kita sedang sakit, kita sedang sehat, kita sedang sedih, kita sedang berduka, maka memohonlah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Dan tapi Tuhan tidak suka melihat orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan menyenangi anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan dan menjauhi hal-hal yang jahat. Terima kasih Kakak Fikari penjelasannya. Nah, adik-adik, ayat emas ini kakak bagikan untuk adik-adik hafal sesuai kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Adik-adik, seperti janji Tuhan kepada Nabi Nuh, demikian juga Tuhan berjanji untuk menyertai kita semua. Sebelum masuk video syafaat, mari kita bersama menyanyi Kiri Kananku Ada Tuhan. cerita Tuhan. Dan pada kesempatan ini, mari kita melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kesehatan, kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan untuk kami rasakan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah bersama-sama mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Mampukan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik, sehingga Tuhan selalu senantiasa
memberkati setiap kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berikanlah kami hikmat, kesehatan, kekuatan, kepintaran, agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh senantiasa merasakan anugerah Tuhan. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami, memberkati pendidikan kami, walaupun di tengah pandemi ini kami melaksanakan sekolah secara daring. Kiranya Tuhan memberkati dan kami tetap semangat dalam menjalani pendidikan kami. Kuasa Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat mendidik dan mengajar kami. Dan kami anak-anak-Mu dapat merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan pada murid-murid-Mu. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama saksikan penampilan pujian virtual dari SHM Epata SPA Tamiang Layang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita juga harus menjadi pribadi yang selalu menepati janji. Nah, sekarang kalau adik-adik melihat pelangi, maka ingatlah Tuhan sayang kita semua. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih pula Tuhan karena kami telah bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini.
Kiranya Engkau menyertai kami semua, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Sengsara kedua. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.